Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Berkaitan dengan membayar zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal atau zakat profesi misalkan ya, yang sedang rame-rame ini, atau bahkan semua ibadah, itu tidak akan lepas dari pendapat madzhab, tidak akan lepas dari pendapat madzhab. Dan di dalam kitab-kitab ilmu kalam itu sudah dibahas secara rinci dan secara jelas, secara tafsili, bahwa yang namanya bermadhab itu hukumnya wajib. Itu bukan di dalam permasalahan atau kita mengatakan bermadhab itu wajib, bukan hanya pada kitab-kitab fikih, tetapi di dalam kitab tauhid ya, yang namanya bermadhab itu wajib. Sampai datang orang-orang yang tidak memahami apa itu bermadhab, hakikat bermadhab itu apa, kemudian bahwa bermadhab ini sudah menjadi ijma'nya para ulama. Sampai datang orang-orang seperti ini yang tidak memahami hal itu. Seperti siapa nanti ya? Seperti yang akan kita saksikan, seperti Firanda ya, kelompok Wahabi. Yang mana sebetulnya kan Wahabi itu berbeda dengan kita hanya dalam, bukan hanya ya, intinya perbedaan kita dengan Wahabi itu pada permasalahan tajsim, mensifati Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahan pokoknya di situ. Nah, kemudian dalam permasalahan fikih sebetulnya Wahabi itu tidak memiliki corak tersendiri sebetulnya. Karena kalaupun mau, mereka itu seharusnya ikut ke Imam Ahmad bin Hambal. Sampai datang ya kelompok orang-orang yang bocil-bocil gitu, kayak Firanda, kemudian kayak si Zulkarnain M. Sunusi. Saya katakan bocil karena pendapat mereka itu pendapat-pendapat baru begitu, tidak mengikuti pendapat ulama sebelumnya. Nanti akan kita saksikan. Nah, ini bocil-bocil Wahabi ini bukan hanya bercanggah dengan kita di dalam hal tajsim, di dalam hal tauhid, tetapi juga bercanggah dengan kita di dalam hal fikih. Nah, ini kita akan saksikan ya bagaimana Wahabi yang secara fikih itu faham. Ini siapa namanya ya? Syekh Shaleh Al Fauzan. Beliau itu kalau tidak salah ya yang mengarang buku Ushulus Salasah kalau tidak salah itu. Nah, ini yang bersangkutan ini menjelaskan tentang bermadhab. Ya, jadi kalau orang faham di dalam bermadhab akan seperti ini. Ya, bagaimana kita saksikan ya, kita dengarkan nih. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ أن بعض من ينتسب إلى العلم لا سيما صغار طلاب العلم يهونون من شأن الفروع الفقهية في كتب المذاهب بحجة أنه ليس عليها دليل، ويقلل أيضا من اجتهادات الأئمة في هذا الشأن، فهل من كلمة توجيهية حيال ذلك وحيال احترام أقوال أئمة المذاهب وأهمية مسألة التمذهب، لأنه قد وجد في هذه الأزمان من يقلل من شأنها ويعيبها ويقول أنا المتحرر من المذهب. Nah, coba lihat bahasanya ini. Sekarang itu banyak orang-orang yang tidak mau bermadhab serta mencelanya. Ya, jadi bukan hanya tidak mau, sampai mencela. Jadi fanatik madhab dan lain sebagainya. Dia katakan saya tidak mau terikat dengan madhab. Wa ana ataharraru min al-madhab wa akhudhu min al-kitab was sunnati mubashara. Hada dhalal, wa qulna hada, bayyana. Nah, itu ya, itu yang ditanyakan nih. Jadi yang ditanyakannya itu mau langsung ngambil hukum dari Quran dan Sunnah. Nah, ini pertanyaan mengenai fikih ya, bukan pertanyaan mengenai mengenai akidah. Sebetulnya akidah apa lagi harusnya itu. Cuman ya tadi saya katakan bahwa perbedaan kita dengan mereka itu ya di dalam hal tajsim itu sudah jelas, tapi di dalam hal fikihnya Syekh Shaleh Al Fauzan ini berbeda. Kita lihat lagi. Ana al-mutaharriru min al-madhhab wa ana ataharraru min al-madhhab wa akhudhu min al-kitab was sunnati mubashara. هذا ضلال، وقلنا هذا، بينا هذا، قلنا اللي توفر فيه شروط الاجتهاد هذا يجتهد ولا يجوز له أن يقلد، لكن هذا قل في هذا الزمان أو فقد، لأنه كل ما تأخر الزمان يقل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كل ما تأخر الزمان يقل العلم. وأيضا جاء أنه
أنه في آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر القراء، يكثر القراء اللي ما عندهم فقه. فالزهد في كتب الفقه هذا غلط. الفقه هو ثروة هذه الأمة، ثروة عظيمة، لكن ليس معناه أننا نأخذه كله بما فيه، بل نمحص اللي عنده مقدرة يمحص، يأخذ ما ترجح بالدليل. قلنا لكم الناس على 3 أقسام، إما مجتهد مطلق وإما مجتهد. Sebentar ya. Jadi ini sampai sini kita punya kesimpulan betul apa yang dikatakan Syekh Shalih Al Fauzan ini, bahwa yang namanya ilmu fikih itu adalah gudang ya. Itu adalah sebuah harta. Jadi untuk orang alim, permasalahan-permasalahan fikih yang disimpan oleh para ulama fikih di dalam kitab mereka itu adalah simpanan yang sangat berharga. Jadi kenapa ya? Karena kita melihat tadi sebagaimana perkataan beliau itu, bahwa yang namanya ulama itu atau orang secara umum itu makin kesini kan orangnya semakin jelek begitu, kualitasnya semakin kurang. Malah kita saksikan perkataan beliau itu yang mengatakan bahwa mujtahid itu sekarang susah, bukan hanya susah tapi sudah tidak mungkin begitu. Nah, sedangkan mereka dengan berbaik hati ya, para imam madhab atau misalkan para ashab, dengan berbaik hati mereka itu menuliskan hasil-hasil pikiran mereka di dalam kitab-kitab. Nah, itu seharusnya menjadi harta bagi kita untuk mengambil hukum-hukum itu dari situ, bukan malah membuang, tidak mengambil pendapat mereka langsung kepada Quran dan hadis. Nah, ini adalah sebuah kesombongan. Nah, yang akan dijelaskan ini kalau tidak salah ini berkaitan dengan pembagian manusia itu ya kepada beberapa jenis. Kita saksikan lagi. خذه كله بما فيه بل نمحص اللي عنده مقدرة يمحص، يأخذ ما ترجح بالدليل. قلنا لكم الناس على 3 أقسام، إما مجتهد مطلق وإما مجتهد مذهب. 4 أقسام، إما مجتهد مطلق وإما مجتهد مذهب مرجح وإما مقلد وإما عامي. 4 أصناف. وهذا الفقه ثروة عظيمة بيد العلماء، يأخذون ويستعينون به على فهم الكتاب والسنة، ويأخذون منها من فتاواه ومن أقوال الأئمة ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل. أما الزهد به وقول نجتهد من جديد، وين اللي يجتهدون من جديد؟ ما في أحد. معناه الضلال والعياذ بالله. هل أنت يا من تقول أنا أجتهد وآخذ بالدليل، هل أنت مثل الأئمة ال4، مثل الإمام أحمد، الإمام مالك، يا ليت هذا، ليته موجود. لكن من ولا مثل أدنى مقلد، ما عندك. Nah, itu betul itu. Kita itu muqallid bahkan di bawahnya, yaitu yang ammi tadi, yang ammah, yang orang awam begitu. Nah, jadi tadi ada perkataan Syekh Shalih Fauzan itu ya, kalau kamu punya kemampuan untuk mentarjih dalil ya silahkan. Cuman kan beliau itu akhirnya membagi manusia menjadi 4 kelompok begitu ya. Yang satu itu mujtahid madhab, yang kedua itu mujtahid mutlak, yang kedua itu mujtahid madhab, yang ketiga itu muqallid, yang keempat ini orang awam begitu. Nah, itu maksudnya silahkan untuk mentarjih apabila kamu itu memang mujtahid madhab. Dan mujtahid madhab ini pun nanti dia kemampuannya itu hanya mentarjih pendapat-pendapat di dalam madhab, bukan pendapat-pendapat antar madhab. Lalu kemudian dengan sombongnya begitu ya, orang-orang salafi sekarang itu mengatakan, oh saya ini mau mengambil dari Quran dan hadis secara langsung begitu. Apa? Terus posisinya juga di mana? Syai'un abad. Fala tuhlik nafsak wa tuhlik ghairak. Ittaqillah. التقليد يجوز عند الضرورة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا تقليد. Nah itu. Jadi taklid inda darurah dalam pengertian tatkala kita ini sedang dalam keadaan bodoh. Fas'alu ahla dzikri. Itu sama dalilnya. عند الضرورة يجب التقليد، وعند الاستطاعة يحرم التقليد. عند الاستطاعة على الاجتهاد يحرم التقليد، وعند الضرورة يجب التقليد. التقليد ما هو محرم مطلقا ولا هو جائز مطلقا، فيه تفصيل. والفقه ما نقول لك خذه بما فيه، نقول لك محص وخذ ما قام عليه الدليل منه، لأنه. Sebentar. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan taklid itu tidak mutlak haram dan tidak pula mutlak wajib dalam pengertian secara hukum itu pasti melihat kepada mukallafnya. Jadi apabila mukallafnya ini dia seorang mujtahid, maka taklid itu haram. Apabila
si mukallaf ini adalah bukan seorang mujtahid, maka itu menjadi wajib begitu. Dan yang bukan mujtahid itu sudah dijelaskan, ya, yaitu dalam orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Itu semuanya muqallid. Hatta nanti Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Irfah, Imam Sanusi, itu mereka itu semuanya adalah muqallid di dalam madhab. الاستدلال وأعرف منك في الاستنباط، أما أنت ما عندك شيء إلا تعتمد على أقوالهم، تعتمد على أقوال الفقهاء وتنظر في أدلتها إن كان عندك استطاعة للترجيح، إن كان ما عندك استطاعة خذ منها ولو ما عرفت دليل، لأن هذه ضرورة. Nah, betul itu. هذه ضرورة، يجب الفهم هذا. في من الناس يحاربون المذاهب الآن، وين يروحون الناس؟ يضلون. الواحد كتاب يقول الإسلام. Coba ulang lagi sekali lagi ya. يجب الفهم هذا. في من الناس يحاربون المذاهب الآن. Lihat bahasanya itu. Sekarang mereka tidak mau bermadhab. Lalu mau kemana mereka? Tersesat. Ini Salafi sendiri. Kalau dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya udah dijelasin di dalam kitab-kitab tauhid dari kemarin bahwa yang namanya bermadhab itu wajib. Kalau tidak mau bermadhab kemana? Tersesat pasti sudah begitu. وين يروحون الناس؟ يضلون. الواحد كتاب يقول إسلام بلا مذاهب. No. إسلام بلا مذاهب. إسلام بلا مذاهب، وين يروحون الناس؟ يروحون للجهال. Lah, betul. هذه مشكلة عظيمة. Nah, masalah gede tuh. Nah, ini penting sekali ya. Jadi tanpa madhab itu mau kemana? Ya, tanpa madhab itu mau kemana? Mau kembali kepada orang-orang bodoh begitu. Ini kan permasalahan ya. Karena apa? Karena ya kita misalkan ya, kamu itu tidak mau bermadhab kepada Syafi'iyah misalkan. Syafi'iyah itu kan nanti kita akan mengambil perkataannya Syekh Nawawi Banten, kita akan mengambil perkataannya Imam An-Nawawi misalkan, kita akan mengambil perkataannya Al-Imam Ghazali dan lain sebagainya. Terus kalau kamu tidak mau bermadhab, kamu mau mengambil perkataan siapa? Mau ngambil perkataan Firanda begitu. Nah, ini kontras dengan apa yang dikatakan sama Firanda nih di dalam video yang lain ya. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana perbedaannya dengan perkataan si Firanda ya, perkataan Syekh Shalih Al Fauzan tadi. Ini kan sama-sama Salafi itu, cuman kalau yang tadi masih mending Salafi tetapi di dalam fikihnya lempeng. Kalau si Firanda itu ya Salafi, di dalam fikihnya acak-acakan. Tidak ya. wajib. Coba kita lihat itu nih. bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab. Nah, ini tidak wajib bermadhab. Dalilnya apa? Dalilnya Imam Bukhari tidak bermadhab. Ini bingung kalau dalilnya Imam Bukhari tidak bermadhab. Kan dalilnya harus Quran dan Sunnah. Dalilnya itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan dalilnya Imam Bukhari tidak bermadhab. Sendiri ya. Dia punya madhab sendiri ya. Sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermadhab itu baik. Bodoh. Karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama ya. Nah, ini bodoh ini. Jadi nggak seperti ini. Jadi gimana sih Firanda itu termasuk orang yang tadi dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwa dia itu termasuk orang-orang yang tidak bermadhab begitu. Karena dilihat dari mana si Firanda ini tidak paham sama sekali konsep bermadhab itu seperti apa. Jadi tatkala ditanyakan apakah bermadhab itu wajib atau tidak, dia katakan tidak wajib. Kenapa? Karena Imam Bukhari pun tidak bermadhab. Loh, ini kan kalau dalil harus dengan Quran dan hadis. Bagaimana dengan ayat yang dikeluarkan tadi? Ini sudah kesepakatan fuqaha. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu sudah menjadi sudah menjadi konsensus ijma'nya para ulama bahwa manusia itu terikat oleh perkataannya para ulama begitu. Karena di situ ada perintah fas'alu ahla dzikri untuk bertanya kepada ahlul ilmi dalam pengertiannya. Nah, kemudian kalau misalkan berdalil dengan Imam Bukhari, kata siapa Imam Bukhari itu tidak bermadhab? Kita lihat di dalam Fathul Bari ya. Madhabnya Imam Bukhari itu dekat ke Imam Syafi'i. Memang tidak bisa memastikan karena tidak disebutkan sebagaimana ulama yang lain gitu. Kita misalkan mengatakan bahwa
Al-Imam Ghazali, misalkan Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Irfa, Al-Maliki, Imam Sanusi, Al-Maliki, misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Hambali. Itu kan jelas madhabnya. Memang Imam Bukhari ini tidak pernah ternukil secara jelas, karena yang menukalkan pun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat, dan itu biasa di dalam para ulama. Seperti misalkan Imam Asy'ari, ada yang mengatakan beliau itu Syafi'iyah, ada yang mengatakan beliau itu Maliki. Itu kan tidak menjadi masalah. Tapi yang jelas Imam Bukhari itu bermadhab. Dilihat dari mana? Coba lihat, baca Fathul Bari. Di situ pasti akan mengatakan bahwa fiqhul Bukhari itu ada pada tarjumatihi. Ya, ada di dalam tarjumahnya, di dalam judulnya. Jadi Imam Bukhari itu sebelum menuliskan hadis itu suka ada bab-bab tuh, suka mentabwib ya. Ini bab anu. Dan bab anu itu memberikan isyarat kepada posisi fikihnya Imam Bukhari, dan itu dekat-dekat ke Syafi'i. Makanya banyak orang yang memiliki pandangan bahwa Imam Bukhari ini madhabnya Syafi'i. Dan berdalil dengan bahwa yang namanya Imam Malik pun tidak bermadhab. Kemudian bukan tidak bermadhab dalam mengerti Imam Malik itu ada madhabnya. Tapi Imam Syafi'i tidak ikut Imam Malik. Itu ada berpikir sendiri. Kemudian Imam Ahmad itu bertemu dengan Imam Syafi'i tetapi juga berpikir sendiri. Ini tidak relevan. Ya, mahal nizaknya bukan di situ. Mahal nizaknya itu mereka adalah mujtahid. Mereka itu para imam mujtahid, sedangkan kita ini muqallid. Jadi kamu itu, hai Firanda, itu seperti yang dikatakan sama Syekh Shalih Fauzan tadi. Kamu mau lari kemana? Mau pakai pendapat siapa? Nanti mengatakan sesuai dengan pendapat ulama. Ulama yang mana? Kalau ulama itu sudah kembali kepada kitab-kitab fikih yang ada di dalam kitab-kitab madhab begitu. Nah inilah ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah terang benderang seperti ini bahwa si Firanda ini orang tolol begitu ya, orang bego. Jangan diikuti, tapi masih banyak juga orang yang ikut. Itu mah terserah lah, ikut sama anak-anak dajjal begitu ya, silahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.